Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu dan kita sudah sampai pada halaman yang ke 18 ya. 20, ngapunten. Dakwatu jahran. Ya. Insyaallah kita akan mulai di dakwatu jahran halaman ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala dakwatu jahran, dakwah jahr. Jahr niku terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Istamarrat ad-da'watu, telah berlangsung dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Salasa sanawatin, 3 tahun. Ajaba fi asna'iha, telah menjawab fi asna'iha, pada 3 tahun tersebut. Asna'iha yaitu di waktu tersebut, atau di waktu 3 tahun tersebut. Katsirun, banyak, minal asyrafi, dari kalangan tokoh-tokoh, wal mawali, dan budak. Asna fi asna'i, di waktu 3 tahun tersebut. Kalau diartikan di kesempatan itu, yaitu di kesempatan itu yang maksudnya dakwah 3 tahun secara sirriyah. Siapa yang menjawab? Kasirun, banyak, minal asyrafi wal mawali, dari para tokoh dan para budak. Ba'da dzalika, setelah itu, setelah dakwah sirriyah, Umira sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jahri, dengan jahr, dengan dakwah jahr. Bi qauli ta'ala, dengan firman Allah taala, fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar, sampaikanlah secara terang. Fasda bima tu'mar, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Wa'arid, dan berpalinglah dan jauhilah, anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Dengan firman Allah Ta'ala ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai dakwah secara terang-terangan. Karena selama 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi. Artinya tidak banyak orang yang mengetahui. Di kitab Rahiqul Maktum sekitar 100 belasan orang masuk Islam di dakwah sirriyah. Tapi mereka menampakkan Islamnya tatkala Nabi menyampaikan secara terang benerang. Ini kenapa kemarin kok Nabi menyampaikan syarat sirriyah? Sudah kita bahas ya. Karena khaufan min mufaja'atin nas, karena takut kagetnya manusia tentang perkara yang baru yang belum mereka ketahui. Setelah 3 tahun bersabar dalam sirriyah, dalam sembunyi-sembunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, fasda bima tu'mar, sampaikanlah secara terang benderang. Wa'arid, ada ini loh. Bima tu'mar, yang berarti sampaikanlah secara terang benerang. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah, jauhilah. Siapa? Dari orang-orang musyrikin. Dari perintah ini Nabi langsung fasoida ala sofa. Soida itu naik gunung, menuju ini.
Fasoida ala sofa. Nabi SAW naik ke bukit Sofa. Wanada kaumahu, dan memanggil kaumnya, yakni Quraisy. Falamma ijtama'u qala lahum, tatkala mereka orang-orang Quraisy berkumpul, qala lahum. Di riwayat yang lain ketika Nabi memanggil di bukit Sofa, Nabi mengatakan, ya sobahahu, ya sobahahu, wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang Mekah. Ini semua bertanya-tanya, siapa yang memanggil itu? Muhammad. Maka orang-orang ketika itu sedang bekerja, langsung pekerjaannya ditinggalkan. Sampai ada orang yang ketika pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, tidak mampu memenuhi panggilan, maka memerintahkan seorang untuk memenuhi panggilannya Nabi. Tolong kamu datangi panggilannya Muhammad. Pasti ada peristiwa yang sangat penting. Ini karena pengaruhnya Nabi Muhammad SAW. Lah kebiasaan orang jahiliyah ketika di Bukit Sofa untuk mengumumkan sesuatu yang penting, mereka akan membuat daya pikat. Ya, bagaimana pengumuman itu menarik, maka kebanyakan mereka uryanan dalam kondisi telanjang. Pasti ini peristiwa yang penting sekali. Tapi Nabi SAW meniru gaya mereka dengan naik di Bukit Sofa, namun Nabi SAW tidak sampai uryanan, menjaga ifahnya. Qala lahum, maka Nabi mengatakan kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, apakah kalian akan mempercayaiku fima ukhbirukum bih, tentang apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Fima, tentang apa, ukhbirukum bih, tentang apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Faqalu jami'uhum, maka mereka semuanya berkata kompak serempak, na'am ya Muhammad, kami akan percaya. Ma jarabna alaika kadiban, tidaklah kami mendapatimu Muhammad sebagai seorang pendusta. Mundu nas'atika, sejak engkau masa muda, ilal an, sampai sekarang enggak pernah berdusta engkau Muhammad. Ini yang mengatakan siapa? Orang-orang Quraisy, menandakan mereka sangat mempercayai Nabi Muhammad sampai digelari dengan Al-Amin. Ini yang berkatakan mereka. Faqalu jami'uhum, mereka berkata seluruhnya, tidaklah kami mendapati Muhammad sebagai seorang pendusta. Mundu nas'atika, sejak masa mudamu, ilal an, sampai sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, anqidhu anfusakum minan nar, jagalah diri kalian, jauhkanlah diri kalian minan nar, daripada api neraka. Inni nadhirul lakum, ini sesungguhnya aku nadhirun, pemberi peringatan, lakum, bagi kalian. Ai inni nabiyun, sesungguhnya aku adalah seorang nabi. Min adzabin syadid, daripada azab yang pedih. Majarobna, tidaklah kami. Ma di situ manafiyah lil jinsi. Manafiyah itu ma yang berarti tidak. Nanti ada ma mausul yang berarti apa-apa. Majarobna, tidaklah kami mendapatimu. Alaika maksudnya mendapatimu. Kadiban, sebagai seorang pendusta. Mundu nas'atika, sejak masa mudamu, ilal an, sampai sekarang. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Inni nadhirun, sesungguhnya aku nadhirun, pemberi peringatan, lakum, bagi kalian, min adzabin syadid, dari azab yang pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab,
Maka berkata kepada Nabi, lahu kepada Nabi. Siapa? Pamannya, ammuhu yang bernama Abu Lahab. Padahal Abu Lahab dulu ketika Nabi lahir, salah satu paman yang sangat mencintai Nabi adalah Abu Lahab. Sampai memberikan budak namanya siapa? Ada yang ingat? Budak pembantu yang diberikan Abu Lahab kepada Aminah saat Nabi lahir. Suwaibah al-Aslamiyah. Saking cintanya kepada Nabi SAW, dikasih budak pembantu perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Ini Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Taballaka ya Muhammad, celakalah wahai kaum Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Karena ini tok kamu mengumpulkan kami seperti ini. Ini siapa yang ngomong? Pamannya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Abu Lahab. Fa anzalallahu fi haqqihi, maka Allah menurunkan Allah fi haqqihi, di kesempatan waktu itu, di peristiwa itu, kondisi itu. Apa yang diturunkan? Surat Allah. Surat Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai ilah itu maknanya ilah akhir. Maksudnya di situ sampai akhir ayat. Satu surat pertama kali turun dalam bentuk penuh full, satu surat adalah surat Al-Lahab. Yang mengenas itu yang ngecap bahwasanya Abu Lahab itu pasti masuk neraka. Seandainya Al-Quran ini salah, Al-Quran ini tidak otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab bisa dia berpura-pura masuk Islam. Maka Al-Quran salah, saya masuk Islam kok. Gugurlah surat Al-Lahab. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Sampai mati Abu Lahab, taballaka, celakalah engkau ya Abu Lahab. Plus istrinya, wamra'atuh, dan istrinya. Di tafsir mengatakan siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Wamra'atuh hammalatal hatab, yang dia membawa kayu bakar. Fi jidha, di lehernya hablum mim masad, ada tali yang dari api neraka. Dijelaskan kenapa kok ada tali kalung dari api neraka. Tatkala Nabi dakwah secara jahriyah, Ummu Jamil menyumbangkan hartanya termasuk kalungnya, membayar orang-orang agar mampu menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini suami istri dicap masuk neraka. Dan menjadi hikmah bagi kita, sesungguhnya orang terdekat kita itu bisa jadi menjadi musuh dakwah kita. Bisa jadi. Kadang dakwah Islam yang kita sampaikan itu yang menghalangi adalah orang-orang terdekat kita. Bisa jadi dari pamannya, dari orang tuanya. Karena bisa jadi juga orang tuanya ini kaget melihat perubahan anaknya, yang dulu seperti ini jadi seperti ini, langsung kaget ayahnya. Akhirnya di awal waktu mungkin akan memusuhi. Mungkin dari tetangganya, biyen koncoku atuh pitik saking ngene. Nah, berubah. Ya. Ini menjadi tantangan dakwah. Terkadang, saya tidak mengatakan semua, terkadang yang menjadi tantangan dakwah kita itu dari keluarga terdekat kita. Dan sebagai seorang dai, belum tentu orang terdekatnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang nabi.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, yang dimaksud adalah hidayah taufik, kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pamannya dulu menyayangnya ketika masa kecil, namun Nabi tidak mampu untuk memberikan hidayah. Terkadang kita melihat anak ustadz nakal, anaknya ustadz nakal. Siapa tahu ustadz itu sudah nangis berdoa kepada Allah, memohon agar anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Ya, dia berusaha, tapi Allah takdirkan memang anaknya masih nakal. Terkadang image dari kita, anaknya ustadz kok mendem, naudzubillah. Tapi terkadang seperti itu. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Bojone ustadz kok senengane. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, kana tahta min ibadina solihaini wa khanatahuma. Mereka berdua ini di bawah para nabi, istrinya para nabi, hambaku yang soleh, wa khanatahuma. Akan tetapi para istri itu mengkhianati suaminya. Kita juga seperti itu. Jamaah, anak kita, istri kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mendoakannya, memberikan bayan irsyad, hidayah, penjelasan tentang halal haram, tapi yang mampu mengubah hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hukuman yang meremehkan Islam, meremehkan tauhid. Abu Lahab ini berjasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia orang yang paling memusuhi. Di antaranya yang paling memusuhi, yang pertama adalah pamannya sendiri Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, kemudian siapa? Umayyah bin Khalaf. Kemudian yang keempat adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Yang kelima adalah Uqbah bin Rabi'ah. Ini adalah penggede-penggede yang sangat memusuhi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan hidayah oleh Allah sampai akhir. Ada yang sangat memusuhi namun diberikan hidayah, sebagaimana Umar bin Khattab sampai mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kisahnya akan dibunuh oleh Umar bin Khattab, namun Allah gerakkan, ubah hatinya, bolak-balikkan hatinya, hingga Umar bin Khattab adalah orang yang banyak berjasa terhadap Islam. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelahku, maka Umar bin Khattab adalah seorang Nabi. Itu Umar bin Khattab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah dakwah jahriyah yang pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun dalam dakwah Syriah. Ya. Dan kita mendapati bahwasanya Abu Lahab ini adalah orang yang paling menentang, orang yang paling pengaruh dalam hambatan dakwahnya Nabi. Kenapa? Karena dia berkata seperti ini. Ketika ada orang yang didakwai Nabi, maka di belakangnya ada Abu Lahab dan istrinya. Loh, aku pamannya gak percaya. Aku pamannya sendiri nih gak percaya dakwahnya ponakanku itu, Muhammad. Kamu kok percaya? Bagaimana? Ini kan tantangan yang sangat berat dari keluarga sendiri. Aku pamannya saja gak percaya, masa kamu kok mau percaya dengan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya banyak orang yang ketika itu balik maju mundur karena provokasi dari Abu Lahab dan istrinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Di sini ada bab namanya jam'uhu li asiratihi. Nabi mengumpulkan keluarganya. Asirah itu dari kata usrah, keluarga. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qaulu ta'ala. Jamaah mengumpulkan an-nabiyyu, nabi, ahlahu, keluarganya, wa aqaribahu, kerabat terdekatnya. Kerabat itu dari kata qorib, ya bahasa Indonesia ya. Kerabat itu dari kata qorib. Qorib itu artinya dekat, orang terdekat. Wa qaribahu, keluarga terdekatnya,
Lamma tatkala nazala turun alaihi kepada Nabi apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa angdir, berikanlah peringatan Muhammad, asirotaka, kepada keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat. Wa angdir, berikanlah peringatan wahai Muhammad, asirotaka, keluarga terdekatmu, al-aqrabin, yang terdekat. Kemudian faballaghahum risalata rabbi, maka Nabi menyampaikan kepada mereka risalata rabbi, risalah Rabbnya, ai Islam. Yang dimaksud adalah menyampaikan kepada mereka Islam atau agama daripada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Wa angdarahum, dan Nabi memperingatkan mereka, memperingatkan keluarganya, adzab yaumin adim, terhadap azab yaumin adim, azab pada hari yang besar, yaitu yaumul qiyamah, di mana yauma la yanfa'u, di mana hari itu la yanfa', tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Malun wala banun, malun harta, wala banun, dan anak-anak. Pada hari itu tidak bermanfaat sama sekali. Entah itu hartanya miliaran sampai triliunan, punya anak banyak, punya anak sedikit, anaknya pinter jadi dokter, anaknya jadi apapun, tidak ada manfaatnya di hari itu. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati itu ada hati salim, hatinya orang mukmin. Qalbun mayyit, qalbun salim, itu ada hatinya orang-orang yang mukmin, bersih daripada noda syirik. Kemudian ada qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yaitu hatinya orang-orang munafik, ada penyakit di dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan orang mukmin, iya awakmu boloku. Ketika dia kembali kepada setan-setan mereka, mereka juga mengatakan, iya aku tadi bersenda gurau saja sama orang mukmin, sebenarnya aku ini teman-teman kalian. Itu orang munafik. Yang ketiga ada qalbun mayyit. Ini qalbun mayyit adalah hatinya orang-orang kafir yang mati, yang tertutup daripada hidayah. Dan yang bermanfaat ketika datang kepada Allah adalah malun wala banun, dengan datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu pun satu nanti dua. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih itu masih dihisab. Hartanya itu pasti sudah bermanfaat nanti. Dengan catatan hartanya digunakan nanti untuk apa? La yazulu qadam 'abdi hatta yus'ala an umri fi ma'afnah. Ditanya empat perkara ini terhadap orang muslim ketika nanti dia sudah dihisab. Oh ternyata kamu muslim, mukmin, berarti lanjut hisabnya. Kalau sudah kafir ya sudah pasti masuk neraka. Datang kepada Allah dengan hati yang salim. Nah, hati yang salim ini hati yang bertauhid, kemudian dihisab hartanya, malun wala banunnya dihisab. Hartamu dari mana? Kamu dapatkan dari hal yang haram apa halal? Dari korupsi, dari manipulasi, money laundry, ditanya semuanya. Dari mencuri, tanya. Kemudian setelah mendapatkan hartamu halal dari kerja kerasmu, kemudian ditanya lagi. Fi ma'afnah, ya. Mana kemana engkau habiskan? Fi ma'anfaqah, kemana kamu habiskan hartamu? Untuk apa? Untuk menolong agamanya Allah, menghidupi keluarga, atau untuk bermaksiat kepada Allah? Ini harta. Malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hartanya bermanfaat dengan catatan satu, datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bertauhid. Kemudian dulu bagaimana hartanya ia dapatkan dan kemana ia habiskan.
baru bermanfaat. Fatakallamal qaum, maka berbicaralah suatu kaum ketika itu kalaman layyinan. Orang-orang ketika Nabi mengumpulkan keluarganya, ya, Nabi menyampaikan tentang tauhid, tentang Islam, tentang uluhiyah rububiyah Allah, bahwasanya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan adalah Allah, yang patut kita ibadahi adalah Allah. Maka fatakallamal qaum kalaman layyinan. Fatakallama berkata, berbicara, al qaum suatu kaum, yaitu keluarga terdekatnya tadi yang dikumpulkan maksudnya. Kalaman layyinan, dengan perkataan yang lembut. Illa ammahu Abalahab, kecuali pamannya yang bernama siapa? Abu Lahab, yang paling keras sendiri. Alladzi kana aduwahul asadda, alladzi yang kanal aduwahu, orang yang memusuhinya al-asadda paling keras. Ini Abu Lahab. Fa innahu rodda, dan maka sesungguhnya Abu Lahab roddan qabiha, menolak dengan penolakan yang buruk. Roddan itu masdar ya. Roddan qabiha. Maka Abu Lahab menolak dengan penolakan yang buruk. Wa talaba minhum, dan Abu Lahab meminta dari mereka, yaitu dari keluarga yang dikumpulkan Nabi tadi, al-qabdha alaihi, untuk menahan, menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Lahab. Oh, maaf ini. Faqala lahu Abu Lahab, wallahi la, bukan Abu Lahab ini, Abu Thalib. Abu Thalib itu yang berkata, la namna'annahu ma bakina. Nah, itu Abu Thalib yang berkata. Faqala lahu, berkata kepada hunya kepada Abu Lahab. Nah, yang berkata ini Abu Thalib. Seingat saya di buku cetakan yang lain ini Abu Thalib, insyaallah. Insyaallah ganti ini. Kan bunyinya gini, wallah, demi Allah, la namna'annahu, sungguh kami akan melindunginya, ma bakina, selama kami masih hidup. Perkataannya demikian, gak mungkin Abu Lahab yang berkata kan. Nah, ini yang berkata adalah Abu Thalib. Berkata kepada Abu Lahab gitu loh. Faqala lahu, berkata lahu kepada Abu Lahab. Sopo sing berkata fa'ile? Abu Thalib. Wallah, demi Allah, ini perkataannya Abu Thalib. La na'amna'annahu, itu la, di situ la taukid. Sungguh kami akan melindunginya, ma bakina, selama kami masih hidup. Ini perkataannya Abu Thalib, menegaskan bahwasanya Abu Thalib dan Bani Hasyim yang lain mendukung dakwahnya Nabi, tidak mau menghentikan dakwahnya Nabi meskipun Abu Thalib ini belum masuk Islam. Masya Allah. Saya teringat dengan ceritanya Ustadz Felix Shaw itu. Ustadz Felix Shaw itu perjalanannya mencari Islam luar biasa. Ya, dia berpikir tentang agama Konghucu, berpikir tentang agama Nasrani, Kristen. Maka yang dipilih adalah agama Islam. Tatkala itu diskusi sengit dengan orang tuanya, dan sampai sekarang orang tuanya pun masih non Muslim, masih kafir. Tapi ayahnya dan ibunya selalu mendukung dakwahnya Ko Felix atau Ustadz Felix Shaw ini, meskipun dia belum masuk Islam. Ada seperti itu karena kefanatikan keluarga. Ya. Dan semoga pun Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya. Namun Abu Thalib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mendukung luar biasa terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun qadarullah, dengan takdir Allah,
sampai akhir hayat Abu Thalib tidak masuk Islam. Banyak di antara penyebabnya, namun itulah ya, berarti hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya Allah. Yang mampu membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Abu Thalib, wallahi lanamna'annahu ma bakina. Kemudian di bab selanjutnya ta'assubu Quraisyin. Ta'assub itu ini dikatakan ya ini kebencian, maksudnya kebencian orang-orang Quraisy. Sebenarnya ta'assub itu kan artinya kefanatikan. Ya. Bukan. Abu Thalib ini menentang perkataannya Abu Lahab. Abu Lahab kan mengatakan agar semua Bani Hasyim ini untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semua berkata kepada Nabi itu fatakallama qal al-qaum kalaman layyinan. Orang-orang Quraisy Bani Hasyim ketika dikumpulkan Nabi ini berkata dengan perkataan yang lembut, perkataan yang menyenangkan meskipun menolak. Fa innahu rodan qabiha. Adapun yang menolak dengan keras adalah pamannya yang bernama Abu Lahab. Permintaan Abu Lahab agar orang-orang Bani Hasyim ini menahan atau menghentikan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Abu Thalib berbeda, malah membantah perkataannya Abu Lahab dengan berkata bagaimana? Wallahi la na'amna'annahu ma bakina. Demi Allah kami akan melindunginya selama kami masih hidup. Itu Abu Lahab itu salah itu. Fa'ilnya Pak Abu Lahab di situ. Itu fa'ilnya sebenarnya Abu Thalib. Faqala lahu Abu Thalib. Maka berkata kepada Abu Lahab, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib berkata kepada Abu Lahab gitu. Ngoten nggih? Nggih. Sekarang kita lanjut pada bab ta'assubu Quraisyin ala Nabi. Kebencian ta'assubnya Quraisy, kebenciannya orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan tabaddala hubbu Quraisyin. Tabaddala itu berganti. Berganti. Makanya dibadal, badal itu ganti. Ya. Tabaddala hubbu Quraisyin, telah berganti kecintaannya orang-orang Quraisy lin Nabi. Hubbu Quraisyin, kecintaan orang-orang Quraisy lin Nabiyyi, terhadap Nabi, bughdon, menjadi kebencian. Telah berganti cintanya orang Quraisy kepada Nabi menjadi kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan, dan kedekatan mereka kepada Nabi bu'dan, menjadi jauh. Ba'id, dari kata ba'id. Qarib itu dekat, ba'id jauh. Wasidquhu kadiban, dan kepercayaannya kepada Nabi kadiban, menjadi kedustaan. Wa amaluhu, dan pekerjaannya Nabi, amalnya Nabi itu dakwahnya Nabi maksudnya. Ai dakwatuhu, dakwahnya Nabi huzuan, menjadi ejekan, candaan. Ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara jahron. Ya gitu. Resiko dakwah. Padahal dulu dikatakan Al-Amin, dipuji-puji, tidaklah kami mendapati Muhammad sebagai seorang pendusta. Ketika dakwah secara terang benderang, maka yang paling bermusuhi adalah keluarganya sendiri dari pamannya, yaitu Abu Lahab. Kemudian orang-orang Quraisy yang lain saling menghasut bahwasanya Muhammad ini adalah seorang kahin, sahir, majnun. Sampai di sini ada bab, yaitu al-majlisu istisyara likafil hujaji an istima'ud dakwah. Majelis permusyawaratan membuat majelis permusyawaratan orang-orang kafir Quraisy untuk
melindungi orang-orang haji dari mendengar dakwanya Nabi. Kan datang setiap tahun itu musim haji, Pak. Tapi kemarin sudah jelaskan hajinya itu haji jahiliyah. Mereka bermusyawarah bagaimana kita melindungi orang-orang jamaah haji ini dari dakwanya Muhammad. Maka ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, ya, fitil kal kalimah faqala lahum ajma'u fihi ra'yan wahidan. Ajmi'u, ayo kumpulkan ra'yan wahidan, pendapat satu saja. Dan kalian jangan berselisih terhadap pendapat itu. Maka faqala ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita nakulu kahin, kita katakan Muhammad ini dukun. Sepakat? Ini musyawarah. Wallah. Ya, sebentar. Ini terakhir ya, terakhir di sini. Farad dan nanti. Qala lahu ma huwa bikahin, maka dibantah di situ. Tidak, kata Walid bin Mughirah. Dia bukan seorang dukun. Ini Walid Mughirah sendiri ini yang berkata. Laqad ra'ainal kuhan fi ma huwa bi zamzamah al-kahin. Kita ini sudah melihat dukun itu piye, komat kami teh dukun itu piye. Kita sudah melihat itu dan kita tidak mendapati itu di Muhammad. Kemudian naqulu majnun, ayo kita katakan gila saja. Dibantah lagi. Tidak, kita tidak bisa mengatakan Muhammad itu gila. Sungguh kita melihat Muhammad seorang yang hadikon, orang yang cerdas, dzura'yin, memiliki akal. Kemudian naqulu syair, kita katakan Muhammad sebagai tukang syair. Tukang syair itu penyanyi lah, pembuat sajak-sajak seperti itu. Tidak, kita tidak bisa mengatakan Muhammad syair. Kita tahu seorang penyair itu bagaimana melantunkan nyanyiannya dan lain sebagainya. Yang dikatakan Muhammad ini berbeda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berbeda, mengalahkan sajak-sajaknya tukang syair. Al-Qur'an datang. Subhanallah. Oke, yang terakhir kita katakan sahir. Penyihir. Ya. Wa ma huwa bisahir. Dan tidaklah Muhammad itu sebagai tukang sihir, enggak. Kita sudah talaqat ra'ayna suhar wa sakharahum. Kita tahu bagaimana tukang sihir dengan buhul-buhulnya. Buhul itu sesuatu yang diikat, Pak. Di situ ada kadang bahasanya itu tumbal, yaitu perjanjian dengan jin, yaitu agar menuliskan sesuatu dengan darah, dengan ini. Itu namanya buhul. Kita sudah tahu tentang sihir itu. Tapi kata Walid bin Mughirah ya, fama antum biqaulin min hadhi syai'an illa arrafa annahu batil. Dan tidaklah kalian mengatakan semuanya ini tentang Muhammad kecuali akan diketahui kebatilannya. Tidak semuanya. Wa inna aqrabul qaul fihi li annal naqul sahir. Tapi yang paling dekat persis terhadap Muhammad ini adalah kita juluki tukang sihir saja. Kenapa? Karena dia yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Karena Muhammad ini bisa memisahkan antara suami istri. Kalau suaminya ini bertauhid berpisah dengan istrinya yang musyrik. Cerdas ya. Kita katakan sebagai tukang sihir saja, tukang sihir saja. Ada seorang bapak berpisah dengan anaknya. Kalau anaknya bertauhid, bapaknya masih syirik, maka anaknya berpisah dari bapaknya. Loh, gara-gara Muhammad itu mereka berpisah. Orang sihir, orang tukang sihir kan gitu, Pak. Ya, dia bisa mendatangkan kecintaan terhadap seorang yang belum pernah ia kenal. Mendatangkan kebencian, memisahkan antara suami istri. Itu penggaweane tukang sihir. Puhan dukun itu mengetahui sesuatu hal yang gaib. Dia mengaku mengetahui hal yang gaib. Sesuk tahun sakmene iki ngene dan lain sebagainya, itu kahin.
Ya. Julukan yang paling mendekati kata Walid bin Mughirah yaitu tukang sihir. Karena Muhammad ini bisa memisahkan antara suami istri, anak dan bapak. Masya Allah. Walid bin Mughirah. Kemudian di sini dikatakan di kitab yang kita pelajari, wadzalika mundu ta'ahum ila ibadatillahi wadzalika mundu ta'ahum ila ibadatillah. Dan demikian itu sejak da'ahum, Nabi mendakwai mereka ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah saja. Ketika mereka, kalian itu loh beribadahnya jangan kepada berhala. Apa kata mereka? Mana buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya agar dekat saja dengan Allah, maka kami lewat perantara patung ini. Ya. Liyuqarribunallah hazulfa, untuk mendekatkan, agar mereka mendekatkan diri kepada Allah zulfa. Pas lewat pelantara itu ngeten Pak. Jenengan badhe bahasa mereka ngapunten. Kenapa kamu lewat kuburan-kuburan? Kenapa kamu lewat ini? Loh, iki kan kuburane wali. Ya. Orang soleh. Lah aku ini pendosa. Aku lewat ini sebagaimana engkau, nggak mungkin lewat presiden langsung, nggak mungkin. Pasti lewat ajudan-ajudane, lewat orang terdekat-terdekatnya presiden lagi langsung. Allah ya ngono. Tapi kalau itu adalah minta, kalau ziarahnya untuk mendoakan, maka ini ahsan, bagus. Memang ada keyakinan seperti itu Pak. Ada yang mengatakan sampai syirik, ada yang mengatakan haram karena minta doa kepada mayit. Ada yang mengatakan tidak masalah karena mayit ini orang soleh, orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid arwahnya di sisi Allah. Ya, maka belum mati. Ada perbedaan pendapat demikian. Nah ini yang dilakukan orang-orang Quraisy dulu seperti itu. Mereka ketika dikatakan kenapa kamu beribadah kepada patung-patung ini, kami tidak beribadah kepada mana butuh. Kami tidak beribadah kepada patung ini, kami hanya beribadah kepada Allah lewat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini da'ahum ila ibadatillahi wahdah, sebenarnya semata saja. Wa aba alihatihim, dan mengaibkan ini mencelah. Artinya Nabi menyampaikan kekurangan berhala-berhala ini. Tuhanmu ini tidak mampu menghidupkan, tidak mampu memberi rizki. Nabi mengatakan itu kepada orang-orang Quraisy. Wa nasaba kullaman abadaha, dan menisbahkan setiap orang yang beribadah kepada berhala ila dolal, kepada kesesatan. Lek kamu beribadah kepada berhala ini, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang sesat. Nah, sejak Nabi berdakwah demikian, maka orang-orang Quraisy memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat rencana tadi di musim haji, bagaimana orang-orang yang di luar Mekah ini tidak mendengar dakwahnya Muhammad. Ada yang datang ketika itu, kamu jangan sampai nanti dengar nama Muhammad, jangan dekat-dekat ini karena dia adalah tukang sihir. Ya, nanti ada kisahnya bagaimana para sahabat yang malah ketika dikasih tahu tentang itu malah penasaran, malah pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ceritanya insyaallah. Walaqad saru ila ammihi, walaqad, dan telah saro itu berjalan menuju siapa? Orang-orang Quraisy. Wau jamaah kembali kepada orang-orang Quraisy. Mereka orang-orang Quraisy telah menuju berangkat ila ammihi, kepada pamannya Nabi. Siapa? Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Thalib. Apa tujuannya? Wa talabu minhu ayyamna ar-rasulah. Mereka meminta minhu dari Abu Thalib agar mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ansabi dari sabah. Sabah itu ngolok-ngolok. Makanya nunjuk. Sababatun ini kan jari telunjuk. Dikatakan sababatun karena orang ketika marah nunjuk-nunjuk ini. Awakmu. Wah, ini sabah ya subuh. Sababah ini jari telunjuk karena jari ini sukanya untuk menunjuk orang. Ngolok-ngolok. Ini mereka meminta Abu Thalib agar mencegah Nabi, mencegah Rasulullah SAW untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad, jangan mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya, hentikan seperti itu. Wes gak usah toleransi ae. Ngono. Jarine wong-wong Quraisy. Lah inilah kondisi ketika mereka tidak mampu secara kekuatan, mereka akan apa ya bahasanya itu, membubarkan pengajian apa namanya? Persekusi, masalah. Ya, dengan apa? Meminta bantuan aparat yang lebih memiliki kekuatan. Ketika dia tidak memiliki kekuatan, akan minta bantuan itu dibubarkan. Ya, dibubarkan dakwanya. Ini yang membubarkan kafir Quraisy, kafir membubarkan dakwanya Nabi. Minta bantuan siapa? Pamannya sendiri Abu Thalib. Wa tadlili abaihim, dan menyesatkan bapak-bapak mereka. Wahai Abu Thalib, tolong hentikan Muhammad. Jangan sampai mencela Tuhan-Tuhan kita dan kakek-kakek moyang kita. Jangan, tolong hentikan. Wahai Abu Thalib, meminta Abu Thalib demikian. Faraddahum raddan jamila. Maka Abu Thalib menolak mereka dengan penolakan yang bagus. Enggak mau, tetap membiarkan Nabi untuk berdakwah. Subhanallah. Wa rasulu mustamirun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mustamir melanjutkan, istimrar, melanjutkan fi nasriddin, di dalam menyebarkan menyebarkan ad-dini, agama, wa i'la'i kalimatil haq, dan meninggikan kalimat al-haq. Ini di awal waktu Nabi dakwah secara terang-terangan. Mereka risih dengan dakwanya Nabi, risih dengan dakwah tauhid. Mereka mau menghentikan secara langsung, tidak memiliki kekuatan. Karena Nabi di belakangnya banyak Bani Hasyim yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka meminta diplomasi kepada Abu Thalib. Abu Thalib, tolong hentikan ponakanmu sendiri itu, agar tidak mencela Tuhan-Tuhan kita, dan agar tidak mensesatkan nenek kakek moyang kita. Tolong Abu Thalib. Akan tetapi Abu Thalib menolak permintaan daripada orang-orang Quraisy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Wallahu taala a'lam.